Aku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Hari Minggu 14 Maret 2021. Haleluya. Tuhan sudah tolong kita 1 minggu yang lalu. Semua hanya karena kebaikan, kesabaran Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara yang berulang tahun minggu ini. Doa saya semoga saudara sehat, panjang umur, tambah mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani, supaya bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan bagi banyak orang. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur pasal 38.
Mari mempersiapkan hati dan jiwa, kita akan diberkati firman Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Kami mau beribadah mendengarkan firman-Mu. Ampunilah dan sucikanlah segala dosa salah kami ya Tuhan. Dan mampukanlah, kuatkanlah kami mengampuni orang yang menyakiti, yang bersalah kepada kami. Supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, doa kami didengar Tuhan, dan hidup kami mengalami mujizat Tuhan kembali. Kami haus lapar akan Tuhan, kami buka hati kami mau mempelajari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 38 melalui Alkitab audio. Sambil kita membuka Alkitab kita dan memperhatikannya dengan seksama. Tuhan memberkati. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku,
Asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Saudara, Mazmur ini disebut Mazmur Pertobatan. Daud menuliskannya dari hatinya yang terdalam, dari pikirannya yang jernih, bahwa dia mengalami akibat dosa. Sesudah dia mengalami banyak sekali berkat kasih karunia Tuhan, dia tidak taat setia. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Dan dia merasakan akibat-akibat dosa itu. Tapi dia tidak terus jatuh, saudara, dalam dosa. Dia berseru kepada Tuhan dan dia minta Tuhan memulihkannya. Daud menyatakan bahwa dosanya lah yang mengakibatkan ia sakit. Serta akibat dosa, dia tahu bahwa dia terpisah dari Tuhan. Dan mengakibatkan hubungan yang tidak baik dengan sahabatnya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Dan Daud sangat merasa kesepian. Ya. Lalu apa yang dia buat? Puji Tuhan, dia tidak lari dari Tuhan. Dia mengakui semua dosa-dosanya dan dia mohon belas kasihan Tuhan. Dan dia mau bertobat. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena dia tahulah bahwa Tuhanlah sumber pertolongan dan keselamatannya. Bukan yang lain. Pada pasal ini Daud memandang bahwa penderitaannya adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Walaupun saudara, tidak selalu penderitaan atau penyakit adalah akibat dosa. Masih ingatkah kita tentang kisah hidup Ayub, orang yang benar itu? Jadi bisa juga karena Tuhan mengizinkan untuk menguji iman kita. Apakah kita benar-benar mempunyai motivasi yang benar mengasihi Tuhan? Waktu ditindas dalam persoalan kehidupan, apakah kita tetap benar percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan? Itu tentang Ayub. Tetapi Daud sadar diri bahwa dia menderita secara fisik maupun secara rohani karena dosa. Saudara, dosa mempunyai efek-efek negatif secara fisik dan mental. Dan hal itu menimbulkan penderitaan yang sangat-sangat hebat. Ya. 3 dampak serius dari dosa. Orang-orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi tidak taat, tidak setia, terus hidup di dalam dosa, akibatnya yang pertama kemarahan dan hukuman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak selalu
mengampuni, melupakan dosa. Tapi Tuhan juga mau berkehendak, berotoritas untuk mendisiplin orang-orang yang berdosa. Apalagi orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan lalu memilih hidup berdosa. Tuhan mengizinkan penderitaan, disiplin yang keras supaya orang itu bertobat. Jadi perhatikanlah ketegasan Tuhan juga. Jangan sampai kita salah persepsi. Ya, hargailah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, akibat dosa adalah kesakitan secara jasmani dan penderitaan secara rohani. Ya, secara mental bagi orang-orang yang merasa aman dan nyaman hidup dalam dosa. Yang ketiga, yang pasti orang yang hidup dalam dosa, dia kehilangan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber hidup. Padahal Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup. Tuhan adalah sumber sukacita dalam hidup. Dan sebenarnya kalau kita masih hidup sampai hari ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih punya rencana yang baik. Masa depan yang penuh harapan. Selama kita hidup di jalan seperti yang Tuhan mau. Dia mau kita hidup mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita terus merasa nyaman hidup dalam dosa, maka kita akan kehilangan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ngeri benar, saudara. Ya, sebab itu Daud menceritakan pengalaman hidupnya supaya saya dan saudara berhati-hati, berjaga-jaga supaya tidak jatuh di dalam dosa. Dan kalau kita jatuh di dalam dosa, cepat lakukan, bertobat, ya, minta ampun, berteriak kepada Tuhan dan alami kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh hancur hati datang kepadanya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 mencatat, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Seringkali Tuhan mendisiplin anak-anaknya yang sesat. Tujuannya supaya bertobat. Amsal 3 ayat 11 mencatat supaya kita tidak menolak didikan Tuhan. Tidak bosan akan peringatan-peringatan Tuhan. Ayub 5 ayat 17 mengajarkan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32 mengajarkan supaya
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, disiplin, diajar, dihajar, supaya kita tidak akan menerima hukuman atau dibinasakan bersama-sama dengan dunia yang jahat. Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terpujilah Tuhan. Tuhan berjanji bila kita bertobat, Dia akan mengampuni kita. Tuhan tidak pernah berjanji Dia akan membebaskan kita dari semua konsekuensi dosa yang sudah kita buat di dunia ini. Seperti Daud, dia mengalami konsekuensi dosa. Tapi yang Tuhan janjikan, Ia membebaskan kita dari konsekuensi dosa dalam masa kekekalan. Artinya maut. Kalau kita bertobat, datang kepada Tuhan, mohon ampun, tidak melakukannya lagi, maka Dia mengampuni dosa kita. Dan kita tidak perlu masuk ke dalam neraka atau maut. Tetapi di dunia ini, kita harus menanggung akibat dosa. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Saudara, di ayat 14 sampai 15, saudara baca lagi di dalam Mazmur 38. Mengajarkan kita untuk tidak perlu membalas dendam. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia akan membenarkan kita pada waktunya dan dengan caranya. Ingat, di dalam Lukas 23 ayat 9 sampai 10 ada contoh yang sangat baik di mana Tuhan Yesus membisu waktu dihadapkan para penuduhnya. Ya. Tuhan Yesus diam saja. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 dicatat, ketika Ia dicaci maki, ketika Ia menderita, Ia menyerahkan persoalannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita. Amin. Jadi saudara, kesimpulannya apa dari Mazmur 38 hari ini? Yang pertama, mari, ayo jaga hidup kita kudus. Taat kepada Tuhan setiap hari. Minta Roh Kudus menolong kita untuk bisa sanggup melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jika kita jatuh di dalam dosa, cepat-cepat akui itu kepada Tuhan. Dan sesama tentunya. Dan bertobat. Supaya kita tidak kehilangan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan dengan sesama. Sebab Tuhan adalah sumber hidup, sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Ya. Dan Tuhan adalah alasan kita untuk hidup benar, untuk memuliakan namanya. Supaya melalui hidup kita banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan simpan dendam. Lepaskan segala sakit hati. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita pun diampuni dan doa kita didengar Tuhan. Dijawab Tuhan. Supaya terjadi mujizat di dalam hidup kita. Karena ketaatan mendatangkan mujizat. Supaya kita mengalami hidup dari kasih karunia Tuhan, lepas kasih karunia Tuhan.
Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup benar mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, saya dan saudara kedapatan percaya, taat, dan setia. Amin. El Shaddai.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu dari Mazmur 38 yang kami pelajari hari ini. Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Kami mau naik kelas di dalam pengalaman iman kami. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Sembuhkanlah Tuhan. Untuk saudara kami yang lemah di dalam iman, kuatkanlah ya Tuhan. Untuk saudara kami yang membutuhkan keperluan mujizat Tuhan, berikanlah mereka pengertian. Mampukanlah mereka menaati firman Tuhan. Tambahkanlah iman mereka supaya mujizat Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu, anak remaja, para pemuda, para wanita, dan kaum pria, supaya kami berdiri teguh dan tidak goyah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan mengalami pertumbuhan di dalam kualitas iman kami dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Tuhan tahu semua persoalan, kebutuhan, dan pergumulan kami. Kami sungguh-sungguh menyerahkan di bawah kaki Tuhan. Dan mohon kepada Tuhan, berilah kami hikmat, berilah hati yang taat, dan berilah jalan keluar. Supaya kami kembali menikmati perbuatan Tuhan yang besar, dan itu menjadi modal kami untuk menceritakannya kepada banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mohon berkat Tuhan, lawatan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami supaya mereka hidup takut Tuhan dan berhikmat. Dijauhkanlah dari negeri kami korupsi, kolusi, nepotisme, dan terorisme. Kami mohon lawatan Tuhan, hujan pertobatan mulai dari Miangas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Bapa, kami mohon berkat Tuhan. Kami rindu untuk menyelenggarakan acara mulai dari Kamis malam Getsemani sampai kepada hari Pentakosta. Mohon berkat Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kami rindu banyak orang percaya kepadamu, dipulihkan dan dikuatkan. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami pada minggu yang akan datang di dalam kasih dan kuasa-Mu. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, saudara, dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita berdoa dengan percaya. Amin. Tuhan berkati saudara, sehat, semangat, dan bersukacita karena Tuhan beserta kita. Amin.